Selamat siang Pak Irfan dan rekan-rekan sekalian. Saya Krisnisi Eskiso dengan NIM 073000180007 akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester Genesa dan model bahan galian di PT Mineral Trobos mengenai nikel laterit. Outline yang akan saya bahas, yang pertama profil perusahaan, kedua pengertian nikel, dan ketiga metode penambangan. Yang pertama profil perusahaan. Profil perusahaan PT Mineral Trobos. PT Mineral Trobos terbentuk berdasarkan Akta Pendirian nomor 35 tanggal 12 April 2006 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penambangan biji nikel sebagai perusahaan swasta nasional dengan pendiriannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang usaha pertambangan. Saat ini kebutuhan nikel baik secara nasional maupun internasional terus mengalami peningkatan seiring adanya peralihan teknologi. Sehingga untuk mensuplai kebutuhan nikel yang kian meningkat, PT Mineral Trobos sebagai salah satu di perusahaan pertambangan nikel di Indonesia telah melakukan beberapa kegiatan seperti penambangan pengangkutan dan perdagangan di areal seluas 196 hektar. Kegiatan penambangan PT Mineral Trobos dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 77 KPTS MU 2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang persetujuan penciutan izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama PT Mineral Trobos di Desa Ubule Utara, Kecamatan Pulau GB, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Kiprah PT Mineral Trobos dalam melakukan kegiatan penambangan dan perdagangan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari seluruh mitra kerja perusahaan yang senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan operasional di lapangan. Sebagai wujud solidaritas dalam proses pembangunan hubungan kerjasama yang profesional dan saling menguntungkan, sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk membangkitkan kejayaan perusahaan, kami siap untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menciptakan hubungan kerjasama yang memiliki reputasi yang berkualitas. Berikut adalah penjelasan dari anggota PT Mineral Trobos. Visi dan misi perusahaan. Visi dari PT Mineral Trobos menjadi perusahaan tambang nikel terpercaya di Indonesia yang menciptakan nilai lebih untuk rekan bisnis dan para direksi serta jajarannya. Misi, mengembangkan budaya perusahaan baik yang berpusat pada perilaku yang baik pada karyawan dengan menjunjung tinggi norma dan budaya masyarakat. Yang kedua, fokus pada operasional terbaik. Ketiga, membangun pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja, mengembangkan program masyarakat dan manajemen lingkungan yang baik. Selanjutnya mengenai eksplorasi yang dilakukan PT Mineral Trobos. PT Mineral Trobos adalah sebuah perusahaan tambang yang memproduksi biji nikel dengan memiliki beberapa izin yang dimulai dari izin operasi produksi, izin lingkungan, dan IPPKH, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya ada lokasi ketersampaian daerah. Untuk mencapai lokasi penambangan dari PT Mineral Trobos, kita dapat melalui dua jalur. Yang pertama, jalur laut. Jalur laut dari Ternate ke Pelabuhan Sofifi menggunakan speedboat dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 60 menit. Kemudian dari Pelabuhan Sofifi ke Pelabuhan Weda, jalan darat dengan mobil, angkutan umum dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Kemudian dari Pelabuhan Weda ke Pelabuhan GB menggunakan kapal feri atau kapal umum dengan waktu tempuh kurang lebih 10 jam. Kemudian dari Pelabuhan GB ke site lokasi kegiatan menggunakan longboat, perusahaan melalui laut dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit. Untuk jalur udara, dari Jakarta menggunakan pesawat terbang ke Ternate dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam perjalanan. Kemudian dari Ternate ke Pulau GB menggunakan pesawat terbang perintis dengan waktu tempuh kurang lebih 50 menit. Selanjutnya dari Bandara GB ke Pelabuhan GB menggunakan mobil dengan waktu tempuh kurang lebih 15 menit, kemudian dari Pelabuhan GB ke site lokasi kegiatan menggunakan longboat, perusahaan melalui laut dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit. Genesa terbentuknya endapan bahan galian nikel GB. Endapan nikel laterit terbentuk baik pada mineral jenis silikat dan oksid. Memungkinkan substitusi ion di antara keduanya, umumnya mineral biji dari jenis hidrosilikat seperti talc, saprolit, sepiolit, dan klorit terbentuk selama proses metamorfosis.
temperatur rendah, dan selama proses pelapukan dari batuan induk. Umumnya, mineral-mineral tersebut mempunyai variasi rasio seperti magnesium dan nikel. Mineral granit dari jenis silikat mempunyai ciri pore kristalin, tekstur alfanitik, dan bertekstur seperti serpenit. Endapan laterit dan endapan nikel sulfida adalah dua endapan yang terdapat pada endapan nikel. Terbentuknya atau terdapatnya endapan nikel yang dikarenakan adanya proses pelapukan sejak zaman pra-kapur, maka dari itu batuan nikel termasuk ke dalam kategori batuan ultrabasa. Kondisi yang mempengaruhi pembentukan nilai nikel laterit. Yang pertama ada iklim, topografi, tipe batuan asal, struktur, reagen-reagen kimia, dan vegetasi, dan terakhir waktu. Selanjutnya, mengenai geologi dan stratigrafi. Jenis batuan pada Beta-Mineral Trobos di Pulau GB ini adalah salah satu jenis batuan yang bersifat ultrabasa, yang berada di dekat laut. Selain itu, nikel di Pulau GB ini juga berjenis batuan periodetit, yang dimana periodetit itu adalah batuan ultrabasa yang berkomposisi dari mineral piroksin yang berdominasi dan mineral olivin. Pada tahap penelitian, eksplorasi juga dinyatakan bahwa jenis batuan pada PT Mineral Trobos adalah 100% periodetit, tanpa adanya unsur gamping yang tercampur pada biji nikel. Pada tambang di Pulau GB, lapisan limonit dari biji nikel yang ada di dalamnya berkisar 1,2 sampai 1,5. Dan pada lapisan saprolit, kadar biji nikel sekitar 1,6 sampai 2. Selanjutnya, penjabaran endapan bahan galian nikel di Pulau GB. Penjabaran endapan bahan galian nikel di Pulau GB hanya tersebar di daerah Pulau GB saja, atau hanya di bagian darat saja. Arah penyebarannya tidak sampai ke laut, karena faktor di laut tidak mengalami proses pelapukan yang lebih lanjut. Persebaran letak endapan nikel diantaranya di Pulau GB, di Sulawesi, dan di Halmahera. Selanjutnya, pengertian nikel. Pengertian nikel. Batuan induk biji nikel adalah batuan periodetit. Menurut Vinogradov, batuan ultrabasa rata-rata mempunyai kandungan nikel 0,2%. Unsur nikel tersebut terdapat dalam kisi-kisi kristal mineral olivin dan piroksin. Sebagai hasil substitusi terhadap atom untuk unsur Fe dan Mg. Proses terjadinya substitusi antara nikel, besi, dan magnesium dapat diterangkan karena radius ion dan muatan ion yang hampir bersamaan di antara unsur tersebut. Proses serpentinisasi yang terjadi pada batuan periodetit akibat pengaruh larutan hidrotermal adalah mengubah batuan periodetit menjadi batuan serpentinit atau batuan serpentinit periodetit. Sedangkan proses kimia dan fisika dari udara, air, serta penggantian panas dingin yang bekerja kontinu menyebabkan disintegrasi dan dekomposisi pada batuan induk. Nikel adalah ikatan logam keperakan yang tahan korosi bahkan pada suhu tinggi. Nikel berada di nomor 28 dalam tabel periodik unsur antara unsur kobalt dan tembaga. Endapan nikel. Endapan nikel pada Pulau GB pada Pulau GB yang berjenis laterit yang terjadi karena adanya proses pelapukan dengan kedalaman rata-rata 3 meter. Profil endapan nikel laterit yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan ultrabasa secara umum terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan tanah atau topsoil, lapisan limonit, lapisan saprolit, dan bedrock. Lapisan tanah penutup adalah lapisan tanah penutup biasa disebut iron capping. Material lapisan berukuran lempung, berwarna coklat, kemerahan, dan biasanya terdapat juga sisa-sisa tumbuhan. Lalu selanjutnya adalah lapisan limonit, merupakan lapisan warna coklat muda, ukuran butir lempung yang sampai pasir, tekstur batuan asal mula dapat diamati walaupun masih sangat sulit. Yang ketiga, lapisan saprolit merupakan lapisan dari batuan dasar yang sudah lapuk, berupa bongkah-bongkahan lunak berwarna coklat, kekuningan, sampai kehijauan. Lalu selanjutnya dengan kadar nikel keseluruhan lapisan antara 2-4%, sedangkan magnesium dan silikon hanya sedikit yang hilang tertindih. Zona ini terdiri dari vein-vein granit, mangan, serpentit, kuarsa, sekunder bertekstur boxwood, dan beberapa tempat sudah terbentuk limonit yang mengandung Fe hidroksida. Yang terakhir, lapisan paling bawah, bedrock, batuan dasar, merupakan bagian terbawah dari profil nikel laterit.
Selanjutnya, metode penambangan yang dilakukan oleh PT Mineral Trobos. Untuk metode yang digunakan oleh PT Mineral Trobos adalah metode open cast. Metode yang digunakan adalah metode open cast yang menerapkan sistem selective mining dan mining block. Sistem yang digunakan pada PT Mineral Trobos adalah sistem selective mining. Untuk selective mining, suatu sistem dengan memilah-milah lahan tambang yang dianggap mempunyai prospek tinggi atau nilai kadar pada lahan tersebut, baik atau sesuai dengan permintaan pasar. Untuk mining block, metode yang menggunakan sistem blok-blok pada PT lahan tambang untuk menggali bahan galian, tetapi saat ini PT Mineral Trobos tidak lagi menggunakan sistem ini karena tidak terlalu efektif pada saat ini dan lebih memilih menggunakan metode selective mining karena lebih low budget. Lalu untuk tahap persiapan pembuatan jalan ini adalah tahap pertama yang dilakukan atau disiapkan sebelum memulainya aktivitas penambangan. Lalu kedua, land clearing. Land clearing adalah tahap pekerjaan penambangan, umumnya diawali dengan mempersiapkan lahan, yaitu mulai dari pemotongan pepohonan, pembabatan sampai ke pembakaran hasilnya, yang dinamakan land clearing. Lalu selanjutnya ada pengupasan tanah. Pengupasan tanah penutup, kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup yaitu pemindahan suatu lapisan tanah atau batuan yang berada di atas cadangan bahan galian agar bahan galian tersebut menjadi tersingkap. Selanjutnya ada tahap penambangan yang dimulai dari pembongkaran, selanjutnya loading dan hauling. Untuk pembongkaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melepaskan ore dari endapan bahan galian penduduknya. Untuk loading, pemuatan yang menggunakan ekskavator dan dump truck adalah kegiatan yang dilakukan memasukkan material atau endapan bahan galian hasil pembongkaran ke dalam alat angkut. Untuk yang terakhir, proses hauling. Hauling atau pengangkutan merupakan serangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk mengangkut bahan atau endapan biji dari satu tempat ke tempat lain. Ini merupakan tahapan penambangan yang dilakukan oleh PT Mineral Trobos. Lalu, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selamat siang Pak Irfan dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak.